Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai seseorang sedang mempelajari dirimu saat ini ya guys ya. Oke, mari kita cari tahu ya guys ya. Sepertinya ada seseorang yang pernah berdealing atau pernah terkoneksi dengan dirimu. Entah itu hingga saat ini masih terkoneksi atau kamu sudah cut off koneksi ya. Sehingga orang ini sepertinya lagi mempelajari kamu ya guys ya. Mungkin karena kamu ini adalah targetnya ya, atau dia memiliki tujuan tertentu ya terhadap dirimu ya, who knows ya guys ya. Mari kita lihat di sini energi dari dia ya, yang pernah terkoneksi dengan dirimu atau yang berdealing dengan dirimu saat ini ya, yang mana seseorang ini sepertinya sedang mempelajari dirimu saat ini. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, kita lihat di sini ada apa saja. Di sini ada Three of Pentacles, ada Ace of Swords, ada King of Pentacles, ada The Emperor, ada The Lovers, ada The Dead, and ada The Fool, ada Three of Wands ya. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku ngerasa bahwa ada seseorang yang sepertinya itu sedang mempelajari dirimu ya guys ya. Dimana orang ini sangat penasaran dengan kamu dan kehidupan kamu ya. Dimana aku merasa ya, yang dia pelajari itu tentang dirimu mengenai keuangan kamu ya guys ya. Dia mempelajari tentang kondisi finansial atau perekonomianmu ya. Dia pengen tahu sekali ya guys ya. Di sini gimana kamu itu bisa mencetak keuangan atau menghasilkan keuangan. Ini lebih ke arah karir, pekerjaan, bisnis atau usaha yang kamu miliki ya. Jadi dia tuh pengen tahu gitu loh guys ya, sumber dari pentacles atau keuangan kamu ya. Itu sumbernya dari mana ya? Dari pekerjaan kamu kah ya, pekerjaan utama kamu kah, atau pekerjaan sampinganmu. Nah, kalau pekerjaan utama kamu, itu pekerjaan utama kamu tuh apa ya? Kerja sama orang kah? Jadi karyawan kah? Kerja di suatu instansi kah? Sedetail itu ya. Kemudian kalau kamu ini punya usaha, dia pengen tahu usaha yang kamu jalankan itu usaha jenis apa? Usaha kedai kah, restoran kah, sembako kah, warung kah, usaha kelontong kah, atau apa gitu loh guys ya. Sedetail itu ya. Jadi ada orang yang sepertinya kepo banget tentang dirimu dan mempelajari kamu secara diam-diam ya. Dia penasaran dengan sumber keuangan kamu ya guys ya. Kamu mendapatkan keuangan itu dari usaha kamu yang mana ya. Mungkin kamu di sini terlihat seperti orang yang mapan, atau kamu di sini terlihat seperti orang yang berada, orang yang berkecukupan, orang yang makmur dan sejahtera ya. Sehingga dia di sini pengen tahu bagaimana caranya kamu tuh menghasilkan keuangan ya. Pekerjaan yang mana di antara semua pekerjaan yang kamu miliki itu yang porsinya lebih besar atau berpotensi memberikan hasil yang maksimal atau hasil yang banyak secara finansial gitu loh guys ya. Karena di sini sepertinya dia kayak pengen ngejiplak atau menduplikasi usaha, pekerjaan, karir atau bisnis yang kamu miliki gitu ya. Jadi kayak pengen ikut-ikutan gitu loh guys ya.
Makanya dia mempelajari terlebih dahulu ya, mempelajari sumber keuangan kamu berasal dari mana. Kalau kamu punya usaha yang berpotensi menghasilkan pentacles yang banyak, dia pengen coba terjun ke arah sana juga, sepertinya begitu ya. Maka dari itu dia lagi mempelajari gitu loh guys ya, usaha apa yang sedang kamu geluti atau pekerjaan di bidang apa yang sedang kamu usahakan gitu loh guys ya. Karena dia lihat sumber keuangan kamu itu sepertinya bagus gitu loh guys ya. Di mata dia kamu itu terbilang mapan. Nah, seperti itu ya. Oke, and next di sini orang tersebut juga mempelajari gerak-gerik kamu ya, atau pergerakan kamu ya, dikonfirmasi oleh Ace of Swords ya. Dia pengen tahu ya pergerakan kamu ya di dalam kehidupan ini gitu ya guys ya. Dia kayak menjadikan kamu tuh sebagai referensi ya, atau sumber pembelajaran bagi dirinya gitu loh guys ya. Dia pengen tahu arah kamu dalam kehidupan ini kemana gitu ya, misi kamu, visi kamu, tujuan kamu, keinginan kamu, harapan kamu ya, atau usaha-usaha yang kamu lakukan di dalam kehidupan ini ya. Dia pengen tahu segala sesuatu tentang dirimu, terutama mengenai pergerakan kamu mau ke arah mana ya. Dia pengen tahu ya. Who knows dia pengen ngikutin gitu loh guys ya. Who knows dia adalah fans kamu ya, atau dia adalah seseorang yang memiliki rasa iri hati atau sirik terhadap kamu. Jadi dia pengen ngikutin gitu, diam-diam dia pengen ngikutin. Mungkin dia haters atau dia nggak suka sama kamu, dia benci sama kamu, tapi dia mau ngikutin gaya kamu, dia mau ngikutin pergerakan kamu. Nah, aneh juga ya guys ya, nggak suka tapi ngikutin. Nah, gimana itu ya guys ya? Karena dia penasaran gitu ya guys ya, dengan dirimu yang terlihat aktif, energik setiap harinya ya. Kamu itu kayak bergerak itu cepat gitu loh guys ya, sehingga itu membuat kehidupan kamu itu lebih berkembang ketimbang kehidupan dia ya. Kamu tuh kayak cepat mengalami progres. Nah, so dia pengen tahu aktivitas-aktivitas kamu atau kegiatan-kegiatan kamu setiap harinya, pergerakan-pergerakan kamu secara detail, kamu mau bergerak kemana ya. Ini dia sedang pelajari ya guys ya, karena dia kayaknya mau menduplikasi atau ngejiplak gitu ya guys ya, ngikutin gaya kamu ya, your lifestyle gitu ya. Mungkin your lifestyle is so attractive for her or him. Who knows ya. Oke, next di sini seseorang yang mempelajari dirimu saat ini ya, itu pengen tahu ya mengenai cara kamu menghasilkan keuangan begitu mudah menurut dia ya. Padahal kamu memang jungkir balik ya di belakang layar gitu. Dia nggak tahu aja ya. Kamu juga effortnya itu luar biasa ya. Kamu struggle dan kamu mengusahakan gitu untuk bisa sejahtera, untuk bisa hidup sejahtera atau makmur gitu loh guys ya. Tapi dia lihat kamu tuh kayaknya mudah banget dapat duit gitu ya. Kamu tuh kayaknya mudah banget dapat rezeki. Dia pengen tahu gitu ya, kamu ngapain sih sehingga rezeki kamu tuh lancar. Apa sih yang kamu lakukan sehingga kamu tuh mudah mendapatkan uang? Kayak gitu loh guys ya. Jadi dia lagi mempelajarin cara kamu mendapatkan materi atau pentacles. Nah, seperti itu. Seseorang yang sedang mempelajari dirimu ini juga pengen tahu cara kamu mengatur kehidupanmu ya. Dikonfirmasi oleh The Emperor ya. Dia pengen tahu bagaimana kamu mengatur kehidupan kamu dari berbagai aspek ya, yaitu aspek hubungan ya. Dia pengen tahu bagaimana kamu itu merawat anak ya, atau mengurus anak, mengurus suami, mengurus istri, mengurus pasangan, itu gimana caranya gitu loh guys ya. Karena dia lihat mungkin kehidupan kamu ini fine-fine aja atau adem ayem ya, mungkin kontras dengan kehidupannya yang penuh dengan konflik atau huru hara gitu ya. Jadi semacam kayak pengen mengambil contoh lah dari dirimu kayak gitu ya. Kemudian kalau dari segi finansial, ekonomi ya, dia pengen tahu bagaimana kamu itu mengelola atau mengatur keuangan sehingga kayaknya kehidupan kamu tuh stabil secara material atau finansial gitu ya guys ya. Di bidang pekerjaan atau usaha bisnis gitu ya, dia pengen tahu bagaimana kamu caranya mengatur waktu dalam bekerja gitu ya guys ya. Karena kamu itu kayaknya terlihat punya schedule atau disiplin gitu ya dalam bertugas gitu. Jadi kamu tuh kayaknya tahu gitu kapan harus kerja, kapan harus diam, kapan harus jalan ya. Dia pengen tahu cara pengelolaan atau cara kamu itu memanage kehidupan kamu dari berbagai aspek dalam hidupmu ya.
Mungkin orang ini menjadikan kamu teladan bagi dirinya, who knows gitu ya guys ya. Karena orang ini kayaknya ngefans deh sama kamu ya. Atau orang ini sebaliknya ya adalah haters, kayak menyimpan rasa iri hati jadi pengen ngikutin gaya kamu gitu ya guys ya. Terlepas dari dirinya apakah mampu atau tidak. Nah, seperti itu. Terus di sini seseorang yang sedang mempelajari dirimu saat ini ya, dia pengen tahu tentang orang-orang yang ada di sekitarmu ya guys ya, dikonfirmasi oleh the lovers ya guys ya. Orang-orang yang di sekitarmu ini, apakah kamu memiliki dukungan atau support dari orang-orang yang ada di sekitar kamu atau tidak? Apakah kamu ini sendirian atau kamu ini punya banyak backingan atau punya banyak orang-orang yang mendukung kamu gitu ya? Jadi dia pengen tahu gitu ya guys ya. Mungkin ini adalah energi dari kompetitor kamu atau rival kamu ya, atau orang yang sering memusuhi kamu ya guys ya. Dia pengen tahu dulu ya, kamu tuh punya backingan atau enggak. Kamu tuh cuman sendirian atau berdua, bertiga, atau punya banyak orang yang siap untuk memproteksi dirimu gitu loh guys ya. Jadi dia nggak sembarangan ya untuk melancarkan atau menjalankan aksinya ya. Dia mempelajari dulu ya tentang dirimu gitu loh guys ya. Dia nggak sembarangan memusuhi kamu ya. Mungkin kalau kamu punya banyak backingan atau punya banyak orang yang support, dia akan sedikit takut atau gentar ya untuk menghadapi kamu. Tapi kalau kamu sendirian, dia akan lebih berani ya, bahkan ngajak-ngajak orang untuk memusuhi kamu gitu loh guys ya. Biasanya kan tukang bullying atau orang yang suka berkelahi atau memusuhi orang lain itu biasanya selalu mencari lawan yang dia anggap lemah atau dia anggap sebagai seseorang yang bisa dimangsa ya. Biasanya seseorang yang suka sendirian atau menyendiri gitu ya, itu bisa menjadi mangsa empuk bagi dirinya gitu loh guys ya. Itu bagi mereka yang toksik atau orang yang senang bermusuhan gitu ya. Jadi kayak mempelajari terlebih dahulu, kamu tuh punya siapa di dalam hidupmu ya. Dia pengen tahu apakah kamu sendirian atau punya banyak kawan. Nah, gitu ya guys ya. Oke, next, seseorang yang sedang mempelajari dirimu saat ini ya, pengen tahu ya tentang perubahan atau transformasi di dalam kehidupanmu dan pada dirimu sendiri ya guys ya. Dia melihat kamu ini tidak seperti dulu ya, atau mengalami perubahan. Sepertinya perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Baik itu dirimu secara personal maupun dari segi kehidupanmu ya. Nah, dari dirimu ini sepertinya kamu mulai mengupdate atau mengupgrade penampilanmu ya, dan karakter personality kamu gitu loh guys ya. Dan dia pengen tahu apa yang menyebabkan kamu ini berubah ya. Mungkin secara personality ya, karakter kamu tuh mulai berubah gitu ya terhadap dirinya ya, atau terhadap orang-orang sekitar gitu loh guys ya. Kenapa kamu menjadi berubah gitu? Apa yang melandasi atau yang menjadi dasar perubahan kamu ya? Mungkin kamu sekarang lebih cuek dengan dirinya atau dengan orang-orang sekitar. Kenapa? Why? Dia bertanya-tanya gitu ya. Kemudian secara penghidupan gitu ya guys ya, kehidupan kamu itu lebih membaik daripada sebelumnya ya, atau lebih sejahtera, terlihat lebih makmur, terlihat lebih mapan gitu ya guys ya. Apa rahasianya? Dia pengen tahu rahasia kamu mencapai kesuksesan atau berhasil dalam bidang tertentu ya, terutama dari segi kehidupan yang membuat kamu ini menjadi lebih baik kehidupannya daripada sebelumnya. Apa yang membuat kamu ini memiliki kehidupan yang lebih baik lagi? Apakah ada bantuan? Apakah ada pertolongan? Atau apakah kamu menemukan suatu peluang atau kesempatan baru ya? Dia sedang berusaha mempelajari hal itu ya guys ya, karena dia ingin mengungkap sesuatu yang tak terlihat, yang dia sendiri tidak tahu ya, tapi memberikan efek atau memberikan pemandangan yang berbeda ya terhadap dirinya gitu loh guys ya. Jadi dia melihat kamu ini berbeda daripada sebelumnya, baik dari segi personality atau kepribadianmu yang terlihat beda dari sebelumnya, atau dari segi kehidupan kamu yang sepertinya makin kesini makin baik, makin kesini makin sejahtera, makin kesini kehidupan kamu semakin membaik. Nah, seperti itu ya. Dia pengen tahu rahasianya apa gitu ya guys ya. Apalagi kalau di sini kamu terlihat sepertinya itu ada yang sampai mampu untuk menggapai suatu pencapaian gitu. Berhasil mencapai beberapa pencapaian dan dia sedang mempelajari ya power atau kekuatan-kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu ini memiliki kemampuan untuk berhasil dalam bidang tertentu, atau kamu ini berhasil dalam menggapai sesuatu gitu loh guys ya. Apa rahasianya? Dia pengen tahu ya, the secret of yourself. Ya, dia pengen tahu ya, apa sih yang membuat kamu ini memiliki kehidupan yang semenarik ini, atau kamu terlihat berbeda karena kamu terlihat menarik. Semakin kesini kamu semakin atraktif atau menarik gitu loh guys ya.
dan kamu berhasil mencapai pencapaian yang mana dirinya sendiri belum tentu mampu untuk berada di titik itu gitu loh guys ya. Dia sedang mempelajari ya, apa sih yang membuat kamu ini berhasil dalam hidupmu gitu ya, mampu menggapai suatu pencapaian dan membuat hidupmu lebih menarik ya. Apa rahasianya? Dia pengen tahu gitu loh guys ya. And the last one di sini, seseorang yang sedang mempelajari kamu saat ini, dia sedang mencari tahu ya dan mempelajari tentang dirimu yang sepertinya ini memiliki rencana-rencana ke depannya ya. Kamu punya rencana-rencana atau harapan-harapan, keinginan-keinginan di masa depan ya. Mungkin terdengar selentingan atau rumor yang beredar ya, dimana kamu ini mungkin ada yang pengen pergi haji gitu loh guys ya, ada yang pengen beli rumah lagi, ada yang pengen get married, ada yang pengen buka usaha. Nah, ada selentingan-selentingan kabar tentang itu yang sampai ke telinganya, dan itu membuat dia jadi kepo ya, pengen tahu, mencari tahu ya, apa rencana-rencana kamu ke depannya ya, dan dia mempelajari dirimu ya, apakah kamu mampu untuk menggapainya atau tidak. Mungkin ini adalah energi dari seseorang yang menganggap kamu sebagai saingan atau kompetitornya ya guys ya, karena dia merasa risih, merasa tidak nyaman, dan merasa terancam dengan dirimu yang memiliki segudang rencana, atau kamu yang setiap harinya berprogres. Dia takut kalau kamu ini bisa menggapai segala sesuatu apa yang kamu cita-citakan itu bisa menjadi kenyataan, atau semua impian kamu itu bisa terwujud gitu. Dan dia jadi kalah saing, atau dia tidak bisa mendapatkan semua yang kamu capai, sehingga dia merasa rendah diri atau jadi minder gitu. Makanya sebelum kamu bisa mengarah ke arah sana, dia ingin mempelajari dulu ya, dengan tujuan entah dia pengen mengikuti jejak kamu atau berusaha untuk menghambat atau menghalang-halangi jalan kamu untuk menggapai apa yang ingin kamu capai dalam hidupmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Oke, di sini ada miracles and blessings and be authentic. Alright, di sini pesannya buat kamu, everything has its gift. Jadi di sini kamu perlu banyak bersyukur ya guys ya, karena banyak sekali hal-hal yang baik yang datang ke dalam kehidupanmu atau yang akan datang ke dalam kehidupanmu ya, berkat kamu yang selalu bersyukur dengan kehidupanmu. Semakin kamu bersyukur, semakin kamu akan mendapatkan keberkahan. Semakin kamu berada di jalan yang benar, semakin kamu berpegang pada kebaikan, kebenaran, dan kebajikan, maka semakin banyak blessing atau berkat yang mampir ke dalam kehidupanmu ya. Dan di sini you no need to worry ya guys ya, karena di antara kalian ini ada yang mendapatkan miracles atau keajaiban ya, yang mana kamu nggak pernah menduga. Ada rezeki yang datang secara tiba-tiba atau tanpa disangka-sangka ya. Rezekian itu datang mampir ke dalam kehidupanmu karena kamu memang membutuhkannya, dan itu adalah salah satu bentuk bantuan dari semesta atas karma baikmu yang pernah kamu perbuat selama ini ya. Miracles and blessings, keajaiban dan berkat adalah dua poin yang saling berdampingan satu sama lain, di mana ini bentuk dari rasa syukur kamu ya. Semakin kamu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang diberikan olehnya kepadamu, maka semakin banyak kebaikan, keberuntungan, dan keberkahan yang datang ke dalam kehidupanmu. Jadi di sini apapun yang diberikan kepadamu, kamu patut syukuri ya guys ya, karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang menginginkan kehidupan seperti kamu, yang menginginkan kebaikan-kebaikan yang kamu dapatkan ya. Dan itu adalah berkat buat kamu ya. Bisa jadi itu juga adalah hadiah atas kesabaran kamu, perjuangan kamu, dan pengorbanan kamu selama ini. Dan di sini pesannya lagi, be authentic, be real and true to who you are and how you feel. Jadilah seseorang yang otentik, apa adanya, original, kamu apa adanya, tanpa direkayasa, tanpa dibuat-buat ya guys ya. Karena kalau kamu menjadi dirimu apa adanya,
kamu tidak akan pernah menemukan seseorang yang bisa modus ke kamu atau seseorang yang bisa memanipulasi kamu ya. Semakin kamu real, semakin kamu otentik, semakin kamu menjadi asli apa adanya dirimu ya, semakin kamu benar-benar bersungguh-sungguh menjadi dirimu sendiri, maka semakin kamu akan terhindar dari manipulasi atau dari orang-orang yang datang ke dalam hidupmu hanya untuk memanfaatkan dirimu saja ya. Kamu akan terhindar dari orang-orang yang toksik. Kalaupun ada orang-orang yang toksik yang mencoba untuk memanipulasi kamu dan memanfaatkan kamu, kamu akan mengetahuinya secara otomatis ya. Karena kamu sudah bisa menjadi dirimu sendiri. Salah satu manfaat kamu jadi diri sendiri adalah kamu bisa mendeteksi dan membedakan mana orang yang tulus dan mana orang yang modus. Karena kamu adalah orang yang tulus, orang yang otentik apa adanya dirimu, maka kamu akan bertemu dengan orang yang memiliki vibrasi dan frekuensi yang serupa, sama seperti itu. Sehingga ketika kamu bertemu dengan orang toksik yang mencoba untuk memanfaatkan dan memanipulasi kamu, kamu akan segera mengetahuinya. Dan tanpa membuang waktu, tanpa membuang energi, tanpa menguras energi, kamu akan mudah untuk menjaga jarak, set boundaries, dan pergi meninggalkan orang toksik itu karena kamu tahu bahwa itu tidak baik untuk kesehatan mentalmu dan untuk perkembangan hidupmu ya. Jadi kamu di sini kalau bisa menjadi diri sendiri, itu kamu akan bisa membedakan mana orang yang toksik dan non toksik, mana orang yang tulus dan mana orang yang modus, mana orang yang jujur dan mana orang yang hanya sekedar mampir untuk memanfaatkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini pesannya buat kamu, keberkahan itu datang ke dalam kehidupanmu dan keajaiban bisa saja hadir ke dalam kehidupanmu. Semua tergantung daripada sikap dan perilakumu. Semakin kamu memiliki banyak karakter-karakter positif, maka semakin itu akan membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih baik dan keberkahan, kebaikan, keberuntungan pun siap untuk menghampiri dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipater ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlimpahan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.